Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mengadakan doa mesbah pagi hari ini. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita ya saudara, kita akan lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yesus sambil kita memuji, menyembah Tuhan Yesus yang memberi keselamatan buat kita. Mari saudara, kita akan berdoa dengan segenap hati kita. Haleluya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, sehingga kami dapat melewati hari demi hari dalam dunia ini Tuhan. Dan kami beroleh kemenangan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan membalas kebaikan-Mu dengan kami Tuhan lebih mendekatkan diri padamu, ingin mencari wajah-Mu, dan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus berkat rohani, berkat kekuatan, pengampunan ya Tuhan yang Kau beri buat kami. Sehingga hari ini kami boleh ada hari ini pun, kami boleh hidup hari ini pun, semuanya karena anugerah-Mu. Dan untuk itu kami akan mempersembahkan hati, pikiran, jiwa, tubuh kami untuk kami Tuhan Yesus memuji, menyembah Engkau dalam mesbah doa pagi bersama dengan setiap jemaat yang Kau kasihi, keluarga daripada setiap anak-anak-Mu demi keluarga. Biarlah mereka hari ini Tuhan Yesus yang saat ini siap Tuhan ingin mencari wajah-Mu bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan, Kau yang berikan kekuatan, kesegaran buat kami Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu hati pikiran kami untuk menghalang-halangi untuk kami datang Tuhan haus lapar akan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kelegaan, kekuatan, kesehatan buat kami, terutama hati kami untuk selalu menyembah, memuji-Mu ya Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu, jamaat-Mu. Kami siap mengasihi-Mu, kami siap melayani Engkau. Haleluya, amin. Saat pagi ku datang pagi hari ini dengan mengucap syukur, dengan memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi ya Tuhan, mengucap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri ya Tuhan. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi bersama-sama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan, memuji Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, amin. Ku sembah, kemari kita sembah Tuhan dengan hati kita. Kudus, ku sembah Kau Yesus, ku seinggikan, amin. Allah Maha Tinggi, ku serahkan hidupku padamu, serahkan ibu jiwa rohku ya Tuhan dalam pimpinanmu Tuhan ya Bapa. Kami mau terus nyanyikan ini, pujian ini, menyenangkan hati-Mu. Saat pagi hari ku datang, saat pagi hari ku datang lagi, merendahkan diri, memuji, menyembah-Mu, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur, memuji-Mu, mengucap syukur buat hari yang Kau beri ya Tuhanku. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan hidupku pagi hari ini dalam tangan-Mu. Serahkan tubuh, jiwa, rohku ya Tuhanku Yesusku dalam pimpinanmu
sembah Kau Yesus Tuhanku Maha Kudus. Ku tinggikan namamu, tinggikan Allah Maha Tinggi. Engkau besar ya Tuhanku. Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Biarlah hari ini kita menyembah dengan segenap hati. Allah Maha Kudus. Mari kita tinggikan nama Yesus segalanya. Tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan hidupku padamu. Serahkan tubuh jiwa rohku ya Tuhan dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Serahkan pada Yesus dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Arahkan pandangan kita pada Tuhan Yesus pagi hari ini. Tanggalkan segala bebanmu dan masalahmu di hadapan kakinya. Mari kita menyembah Tuhan. Arahkan mata hati kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah penyembahan kami Yesus Tuhan. Inilah hidup kami Bapa hari ini. Ku serahkan padamu sebagai persembahan yang hidup. Oh Yesus Tuhanku, Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Kami mengangkat sembah sujud, pujian yang kami berikan Yesus Tuhan. Penyelamat hidupku, penghapus dosaku, Engkau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan Yesus dengan hati, pikiran, jiwa, tubuh kita. Oh, senangkan hati Tuhan, senangkan Yesus Tuhan, pencipta kita, penyelamat hidup kita. Haleluya Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus Tuhanku. Haleluya, dan pujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah Tuhan penyembuh kami, Kaulah pemulih kami Tuhan. Kaulah air kehidupan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara kita nyanyikan pujian. Air kehidupanku yang memberikan kami kelegaan, yang memberi kelegaan. Mari Tuhan terus lawat jamah kami, jamah hidup kami, jamah tubuh kami. Kaulah roti kehidupanku. Biarlah menjadi manusia di dalam hidup kami firman-Mu, memberi kekuatan. Sekali lagi ya saudara kita nyanyikan, sehingga kita boleh diberikan kemenangan. Kaulah air kehidupanku, Kau yang memberikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan. Biarlah menjadi manusia di dalam hidup kami. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, kesembuhan, kesehatan. Beri kekuatan. Mari katakan, tiada ku ragu jalani hidup ini dengan kami bersamamu Yesus. Amin. Jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang. Tiada ku ragu jalani hidup ini, tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Sekali katakan ya saudara, nyanyikan dengan segenap hatimu. Biarlah pujian ini memberkati kita. Amin. Kaulah air kehidupan
Tuhanku yang memberikan kami kelegaan dalam hidup ini, memberi kelegaan. Engkaulah roti firman yang memberi kami kekuatan, lah roti kehidupanku. Engkau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan. Sekali lagi saudara, biar kita boleh tenggelam dalam pujian ini dan memberkati hidup kita. Kaulah air kehidupanku, Yesus Tuhan yang memberi kelegaan. Amin Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, karena kami bersamamu. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Katakan tiada ragu akan janji firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ku tak ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Sekali lagi ya saudara, sehingga kita diberikan kemenangan dalam pujian ini. Tiada ku takut jalani hidup ini, karena kami bersama-Mu Yesus. Ma Yesus ku menang. Oh amin, haleluya, haleluya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu ya Tuhan. Tiada ku ragu ya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Amin. Bersama Yesus ku menang. Bersama kami, bersama-Mu Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang. Sekali katakan, bersama Yesus kami pasti menang. Bersama Yesus ku menang. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang padamu Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat di udara yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi, dan kita percaya bahwa setiap kita semua yang mengikutinya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur, saudara ya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, ya. Temanya adalah saudara ya, mengalahkan ketakutan, ya. Temanya adalah mengalahkan ketakutan. Di dalam Mazmur pasal yang ketiga, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, ya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, ya. Saudara, di ayat yang kedua kita mulai, ya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku.
Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya, bagaimana saudara dalam pergumulannya Daud menyanyikan nyanyian ini, saudara, di dalam pergumulan dan penderitaannya, ya saudara, karena yang dihadapinya adalah anaknya sendiri yang memberontak, yang ingin mengambil alih kekuasaan, ya saudara, Raja Daud sebagai raja, ya. Dan kita boleh melihat di dalam 2 Samuel, saudara, bagaimana Absalom mengambil hati rakyat, agar saudara rakyat itu berpihak kepadanya, yaitu bangsa Israel. Dan saudara, persepakatan yang begitu saudara dilakukan dengan diam-diam sehingga melahirkan banyak bangsa Israel itu beralih saudara kepada dirinya. Bahkan orang-orang kepercayaan Daud pun berkhianat, saudara, berpaling kepada Absalom, ya. Nah, saudara, kita bisa perhatikan di sini, saudara, Raja Daud dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku, ya. Saudara, Raja Daud tidak takut menghadapi musuh-musuhnya, karena dia sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan pada saat dahulu ia dikejar oleh Raja Saul, saudara, karena Raja Saul yang iri hati terhadap dirinya. Namun Tuhan selalu menolong dirinya karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, saudara, di dalam pelariannya, karena Daud tidak mau ada pertumpahan darah, antara sesama saudaranya, bangsanya, oleh karena pemberontakan Absalom. Maka pada saat ia lari, maka saudara, Absalom mengejar, saudara, Daud beserta dengan jumlah rakyat yang begitu banyak, dan ia mengepung Daud, Namun Daud katakan dia tidak takut, sebab dikatakan Tuhan itu yang pertama. Mengapa Daud tidak takut? Dia menghadapi musuh yang puluhan ribu mengepung dirinya, saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah perisai hidupnya, saudara. Mengapa Daud tidak takut menghadapi semua musuhnya? Sebab Tuhan adalah perisai hidupnya, saudara. Dan saya, kita seperti Daud, saudara. Mungkin musuh yang kita hadapi bukanlah secara manusiawi, tetapi musuh yang saudara dan saya hadapi adalah pergumulan-pergumulan hidup yang begitu berat, badai kehidupan yang begitu berat, yang menerpa hidup saudara dan saya. Musuh yang kita hadapi juga adalah iblis yang ingin coba saudara menawarkan hati kita kepada Tuhan, saudara. Iman kita kepada Tuhan ingin saudara dikandaskan oleh iblis, ingin diserang oleh iblis sehingga kita tawar hati terhadap Tuhan. Namun saudara, pada saat kita menghadapi badai kehidupan, saudara, yang kita hadapi musuh-musuh sekeliling kita yang bagaikan musuh, pergumulan yang mengepung kita bagaikan musuh yang mengepung, saudara. Seperti Daud, saudara, dia menghadapi persoalan begitu besar, musuh yang dihadapinya yang memang di luar dari kemampuannya. Dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat, dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, saudara. Tuhan itu adalah perisai, yang melindungi kita, saudara. Perisai itu adalah untuk melindungi, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 6, dikatakan, gunakanlah perisai iman, karena dengan perisai itu kamu dapat memadamkan segala panah-panah api dari si jahat, saudara. Iman kitalah itu yang memberikan kita kemenangan di dalam setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi,
Daud saudara berkata, Tuhan engkau adalah perisai yang melindungi aku, ya. Saudara, di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-10 dikatakan Daud, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati, ya, di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-10. Ya, itu juga adalah nyanyian ratapan Daud, ya, yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, yaitu Raja Saul orang Benyamin itu yang ingin membunuh dirinya, ya. Namun kembali Raja Daud katakan bahwa perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati, ya, di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-11. Saudara, Tuhan itu adalah perisai. Dia yang melindungi saudara dan saya, Dia yang menyelamatkan saudara dan saya, ya. Saudara, karena itu gunakanlah perisai iman, ya. Iman kita kepada Tuhan itulah yang menyelamatkan saudara, ya. Karena hanya iman kita kepada Tuhan yang akan mengalahkan semua musuh-musuh kita, ya. Baik itu masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, apalagi musuh kita yang sejati itu adalah iblis yang ingin coba saudara menawarkan hati kita kepada Tuhan, ya. Karena itu firman Tuhan, saudara, biarlah kita boleh berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya. Saudara, ya, Tuhan mengatakan kepada Abraham, janganlah engkau takut, Abram, akulah perisaimu, ya, di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, ya. Seringkali Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah perisai, ialah tempat perlindungan kita. Di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat tentang perlindungan Tuhan, saudara, dikatakan dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, ya. Saudara, Tuhan adalah perisai, ya. Kesetiaannya bagaikan perisai, ya, dan pagar tembok perlindungan bagi kita. Saudara, Tuhan itu setia, ya. Dia, saudara, setia di dalam hidup kita. Dia selalu menyertai hidup saudara dan saya, ya. Tuhan Yesus berkata tatkala Ia mau naik ke surga kepada para murid-muridnya, dikatakan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan akhir zaman ini. Saudara, Tuhan setia dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadikan Tuhan sebagai perisai di dalam hidup saudara dan saya, yang melindungi kita, yang menyelamatkan kita dari segala panah api si jahat yang ingin menyerang iman saudara dan saya, ya, saudara, sehingga kita tawar hati. Dia adalah perisai yang menyelamatkan kita dari segala musuh yang mengepung saudara dan saya. Pergumulan-pergumulan, beban, badai kehidupan yang begitu berat. Saudara, Dia adalah perisai. Dan gunakanlah perisai iman. Iman kita kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana Daud, ya, dapat mengalahkan ketakutan saat musuh mengepung dirinya, ya. Bagaimana juga kita dapat mengalahkan ketakutan saat badai kehidupan menerpa kita, ya. Saudara, yang kedua adalah yang tadi firman Tuhan katakan bahwa percaya Tuhan adalah perisai, ya. Percaya, ya, kuncinya adalah iman, ya. Gunakanlah perisai iman. Ya, saudara, itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan itu adalah perisai yang melindungi dan menyelamatkan saudara dan saya dari segala musuh-musuh kita, dari setiap masalah beban kehidupan saudara yang saudara dan saya hadapi, ya. Iman itu yang memberi kita kemenangan, ya, jalan keluar dan kemenangan. Yang kedua adalah percaya Tuhan adalah penopang hidup kita, ya. Saudara, di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku, ya. Di dalam pergumulannya Daud percaya kepada Tuhan, ya. Dia tidak stres, saudara, sehingga tidak bisa tidur, tapi dikatakan
bahwa aku membaringkan diri lalu tidur. Inilah orang-orang yang beriman. Karena apa? Ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, ia percaya bahwa Tuhan itu yang menopang hidupnya. Saudara, kehidupan orang percaya harus ditopang oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menopang hidup saudara dan saya, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, oleh karena itu, biarlah firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati saudara dan saya, sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Ya, kita dapat kuat, ya, karena Tuhan yang menopang kita, karena firman Tuhan yang menopang hidup saudara dan saya, sehingga kita dapat menghadapi badai kehidupan tidak akan goyah. Karena apa? Tuhan yang menopang, ya, bagaikan bangunan saudara yang begitu besar ditopang oleh fondasi yang kuat, saudara. Dia adalah fondasi dasar yang kuat, saudara. Berapapun besarnya, saudara, masalah kehidupan yang saudara dan saya hadapi, Tuhan menopang sehingga kita tidak jatuh tergeletak, ya. Tetapi sebaliknya, kita boleh menguatkan hati di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menopang hidup saudara dan saya. Dia memberikan kita kekuatan, ya. Dia memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menanggungnya, ya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan yang kuat. Dialah yang menopang hidup saudara dan saya, ya. Yang ketiga adalah percaya Tuhan, saudara. Tuhan adalah penolong hidup kita, ya. Tadi yang pertama, Tuhan adalah perisai hidup kita yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita. Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang menopang kita sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Yang ketiga adalah Tuhan itu adalah penolong hidup kita. Dia bukan hanya memberikan kita kekuatan, tapi Dia juga memberikan kita jalan keluar dan kemenangan, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 3 ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, ya. Saudara, berkat atas umat Tuhan adalah pertolongan yang daripada Tuhan, ya. Saudara dan saya tetaplah percaya bahwa Tuhan, saudara, Dia tetap Allah yang berkuasa, yang menolong hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji, Dia menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan akhir zaman ini. Dialah gembala yang baik. Dia yang melindungi saudara domba-dombanya dari setiap bahaya yang coba menerkam domba-dombanya, yaitu kita. Dialah Allah yang setia, yang menjaga dan memelihara hidup saudara dan saya. Dialah gembala yang baik. Dia yang menopang kita, saudara, sehingga kita tidak jatuh dan tergeletak. Saudara, Dialah gembala yang baik. Dia yang menolong hidup saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya di pagi hari ini, sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, saudara, ya, firman Tuhan, untuk meneguhkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam hukuman yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kembali katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, Tuhan menopang hidup saudara dan saya. Saat ini engkau yang lemah, percaya bahwa Dia menopang hidupmu sehingga engkau dapat tetap kuat menjalani hidup ini. Tuhan memberikan kekuatan, firman Tuhan yang menopang hidupmu di dalam hari-hari hidup kita. Dia adalah perisai yang melindungi kita. Saudara, firman Tuhan itu juga adalah bagaikan perisai di dalam hidup kita yang melindungi saudara dan saya daripada panah api dari si jahat. Firman Tuhan katakan, gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan setiap panah api dari si jahat. Dia adalah Allah yang menolong kita. Saudara, Tuhan Yesus menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Itu artinya bahwa Dia siap menolong hidup saudara dan saya sampai kapanpun. Saudara, Dia tetap Allah yang setia. Kesetiaannya bagaikan perisai dan pagar tembok di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan sehingga kami kuat menjalani hidup kami, dan kami percaya pada waktunya Tuhan memulihkan hidup kami. Saat ini bagi kami yang lemah, Tuhan sudah kuatkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang sakit percaya oleh bilur Yesus segala sakit penyakitmu di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami mau gunakan perisai iman kami sehingga kami tetap kuat menghadapi badai kehidupan ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat tetap bertahan menghadapi kehidupan ini ya Tuhan, sampai akhirnya kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Dalam Tuhan masa pandemi ini, kami berdoa supaya tidak terjadi gelombang yang ketiga ya Tuhan. Sebaliknya Tuhan, semakin pandemi ini boleh menurun ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami yang PHK Tuhan, kembali mendapatkan pekerjaan kembali. Perusahaan-perusahaan yang sudah tutup ataupun yang mengalami kemerosotan, Tuhan bangkitkan kembali. Yang tutup boleh kembali dibuka kembali ya Tuhan. Dan lapangan-lapangan pekerjaan boleh kembali Tuhan. Oh Tuhan, boleh ada ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh rakyat kami, biarlah roh pertobatan Tuhan Kau curahkan sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Pakai kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus
menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati melalui Mezbah Doa Pagi, saudara bisa share dan bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lainnya, dan saudara juga berikan kesaksian sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nama Tuhan yang dimuliakan. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin.